tadi. Maka berbicaralah, kata Nabi, jari tangannya, berbicaralah kakinya, bicaralah telinganya, semua anggota tubuh. Itulah rakyat-rakyat yang marah. Hei jenderal, kurang ajar, gitu seolah-olah. Hei presiden, kurang ajar kepada jantungmu itu. Kenapa kau biarkan kami? Nah, itulah persoalan. Maka rakyat, maka kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi itu, maka seluruh anggota tubuh ini minta pertanggungjawaban kepada si jenderal itu, si jiwa. Maka itulah yang nanti di dalam bahasanya siksa kubur, neraka, itu si jiwa. Itulah kenapa si jiwa harus lahir kembali untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyatnya. Itulah hunalika, di tempat itu, tablu kullu nafsin bima aslafat. Setiap jiwa, setiap kullu nafsin, jiwa kan, harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan kepada rakyatnya tadi. Maka kemarin ada orang yang tangannya buntung sebelah ke Abah. Abah langsung tanya, apa yang kamu lakukan? Kapan kamu hilang tangan? 4 tahun yang lalu. Kamu tahu kenapa tanganmu hilang? Kamu ngerti nggak kenapa tanganmu hilang sebelah 4 tahun yang lalu? Nggak ngerti, Bah. Itulah hunalika, di tempat itu, maksudnya di tempat ini kembali, tablu kullu nafsin bima aslafat. Setiap jiwa harus mempertanggungjawabkan, akan menerima pembalasan setimpal dengan apa yang dilakukannya. Maka tadi kata Abah, sesungguhnya manusia ini hubungannya dengan manusia lain. Karena setiap diri adalah kerajaan daripada kerajaan kecil dari Tuhan itu sendiri. Dari semua. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu pada orang, menghilangkan tangan orang, sehingga hari ini engkau harus menerima pembalasan itu, sebagian daripada karma yang harus, supaya engkau lunas utang engkau dengan hak adami. Maka itulah kenapa dalam Al-Quran itu tentang apa namanya, di dalam surat Yunus juga dijelaskan tentang manusia akan menerima pembalasan yang setimpal. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu dimanapun berada di seluruh Nusantara. Pencinta kesucian jiwa adalah kita yang ingin terus belajar mensucikan jiwa kita semua tadi. Pada malam hari ini Abah ingin membahas satu pertanyaan dari Mas Ibrahim, ada tentang apa makna tentang hadis Nabi adalah kullukum ra'in tadi. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi, adalah setiap jiwa adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Tetapi Mas Ibrahim ini adalah mengkaitkannya dengan apa namanya, tadi live Abah di TikTok, di Facebook sebetulnya, tentang Al-Farabi tadi semua. Maka sesungguhnya Al-Farabi ya sebetulnya juga tentang hadis baginda Nabi kullukum ra'in ini adalah wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, itu adalah pada dasarnya setiap jiwa diri kita ini adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Maka kaitannya dengan Al-Farabi itu, Al-Farabi menjadikan sesungguhnya, dan sebenarnya juga sama, mereka adalah para filosof ya, untuk melihat kemajuan sebuah negara adalah kemajuan sebuah kerajaan tadi semua adalah tergantung daripada material atau adalah individu-individu yang menjadikan penyusun, yang menjadikan rakyat. Maka tadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi itu adalah bahwa setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan kepada apa yang dipimpinnya.
Nah, tetapi adalah pada malam hari ini mungkin kajiannya adalah tidak lagi umum tapi lebih spesial. Bagaimana memahami adalah kita lari dulu saja adalah ke masa lalu, adalah pada abad ke-10 ternyata terjadi dinamika politik pada Islam saat itu. Sehingga inilah menjadikan asbabun nuzul atau asbabul wurud, muncullah tokoh Al-Farabi sebetulnya. Karena ada dua kelompok manusia seolah-olah, yang satu adalah, maka disebut beliau itu Al-Muallim As-Sani. Al-Farabi ini disebutkan oleh mereka adalah Al-Muallim As-Sani, adalah guru yang kedua. Dari siapa guru yang pertama? Adalah Plato. Tadi Plato adalah, kemudian Aristoteles saat itu adalah. Maka seolah-olah sedang pertarungan antara filsafat dengan nubuah tadi semua. Nah, Al-Farabi ini adalah seorang tokoh cendekiawan muslim yang luar biasa. Beliau adalah filosof, tetapi beliau juga mengkawinkan filosof tasawuf adalah kepada filsafat ke dalam tasawuf tadi semua, ya. Maka pandangan Al-Farabi ini sungguh luar biasa sebenarnya. Maka hari ini sebenarnya, ya, kalau seandainya, ya tadi bukan Abah membandingkan Abah dengan Al-Farabi, yang diinginkan oleh Al-Farabi itu adalah penyatuan. Tadi adalah penyatuan pada saat itu adalah dua kelompok ulama, ya. Maka kita pernah mengenal dengan kebelakangan ke sini ada kitab adalah At-Tahafut Al-Falasifah Imam Ghazali, yang kemudian berbantah dengan Ibnu Rus, At-Tahafut tadi semua, ya. Inilah sesungguhnya adalah dimulai dari oleh Al-Farabi, maka sesungguhnya adalah kemajuan sebuah negara ataupun sebuah kerajaan tergantung daripada pada saat seseorang itu mampu menyatukan adalah antara zikir dan fikir. Adalah kemampuan menyatukan antara filsafat dan nubuah. Menyatukan, memahami tentang adalah bagaimana makhluk ini diciptakan tadi semua. Maka pertarungannya adalah yang pertama adalah para filosof adalah memahami tentang bagaimana bumi ini tercipta. Bukan seperti tercipta tukang meja yang menciptakan meja. Bukan seperti tukang kursi yang menciptakan kursi. Tapi Tuhan pada dasarnya, pada penciptaan ini adalah, pada dasarnya adalah merupakan luluberan bahasanya. Makanya Al-Farabi mengumpamakan seumpama gelas kosong yang diisi dengan air yang tumpah, begitu. Maka sebetulnya ini sejalan dengan Ibnu Arabi tadi semua. Pada dasar Allah adalah ingin dikenal, kata Allah, Anna kuntu kanzan mahfiyah, aku ini tersembunyi dan tertutup. Tapi kata Allah, fa'ahbabtu an urafa, aku ini suka dikenal, maka faholakol khalaqalikai urafa. Maka aku menciptakan makhluk, mentajalikan diriku menjadi nur, menjadi Muhammad. Itu bahasa, ini harus dipahami. Maka ada juga orang yang salah. Abbasnya itu menjadikan Allah dan Muhammad adalah Allah. Inilah orang-orang yang tidak memahami adalah Abah yang sampaikan, tapi dia ngambil dari potongan-potongan video tadi semua, ya. Padahal yang berkata itu adalah Allah sendiri. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Nah, sebetulnya di sinilah pandangan antara filosof dengan nubuwah dari semua. Nah, para filosof tidak ridho Tuhan yang Maha Agung, ya, adalah disandarkan dengan ciptaannya dengan penuh segala kekotoran, sehingga seolah-olah bahwa walaupun di dalam penciptaannya Tuhan itu bukan seperti tukang tembok, tukang bangunan menciptakan bangunan, ataupun tukang kayu membuat meja kayu, atau tukang kayu membuat rumah kayu, atau tukang keramik membuat keramik, gitu. Tuhan itu adalah berbeda. Maka istilahnya adalah, maka kehidupan ini kata Al-Farabi, maka Al-Farabi adalah seorang tokoh yang mengawinkan dua hal tadi. Sehingga akan mudah kita memahami tentang hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi, itu pada dasarnya setiap diri manusia
individu adalah seorang pemimpin tadi semua. Nah, itulah maka seolah-olah ada pertarungan pemahaman antara filosof dengan para seolah-olah dengan nubuah, padahal tidak ada sesungguhnya. Inilah Al-Farabi yang di abad ke-10 itu mengawinkan dua hal ini. Sehingga filosof dan secara nubuah, secara spiritual itu adalah seolah-olah dikawinkan oleh Al-Farabi. Sebetulnya inilah sebetulnya yang Abah lakukan juga sama. Maka sebenarnya kalau nggak ada yang bertanya tentang Al-Farabi, Abah tidak akan menjelaskan. Sebetulnya apa yang hari ini terjadi, ya, sebetulnya sedang terjadi itu. Maka Al-Farabi mengambil sebuah pemahaman, menyatukan filsafat dengan nubuah itu sesungguhnya adalah karena manusia sudah ada yang dia berzikir tapi dia tidak berpikir gitu. Ada yang berpikir tapi dia tidak berzikir. Maka sebetulnya pikir dan zikir itu satu sebetulnya. Maka disinilah kata Al-Farabi itu adalah karena kalau berdasarkan pandangan filosof yang dikatakan dari Plato, maka itulah kenapa Al-Farabi disebut dengan Al-Muallim As-Sani, guru yang kedua, karena apa yang disampaikan oleh Plato dan Aristoteles itu adalah dikawinkan oleh Al-Farabi adalah dengan nubuah, dengan Islam, dengan budaya Islam, dengan dinamika Islam, dengan tasawuf Islam, itu bahasanya. Sehingga disitulah yang akhirnya juga yang tadinya Imam Ghazali itu menentang filosof, akhirnya beliau pun menjadi filosof dari semua, ya. Nah, ini harus dipahami yang tidak boleh dipisahkan, karena kalau seandainya hanya nubuah saja, manusia itu akan zikir tapi tidak berpikir. Tapi kalau seandainya adalah filsafat saja, manusia itu berpikir tapi tidak berzikir. Inilah sebetulnya yang dikawinkan oleh Al-Farabi itu tadi semua. Maka Al-Farabi membagi kehidupan manusia itu disebut dengan Madinah Al-Fadilah. Itulah sebetulnya idealisnya kerajaan itu adalah pada saat menyatunya dohir dan batin tadi semua. Seolah-olah filsafat dan nubuah yang harusnya menyatu untuk kebahagiaan dohir dan batin tadi semua. Maka beliau menyebutnya Al-Madinah Al-Fadilah. Tapi kemudian kata beliau ada Al-Madinah apa istilahnya itu adalah Al-Madinah Al-Fadilah, Al-Madinah Al-Fasik, yang fasik tadi semua. Di mana orang itu adalah melakukan sesuatu tetapi adalah kosong dari Tuhan. Dan hari ini kan terjadi, banyak orang melakukan sholat tapi tidak kenal kepada yang menyuruh sholat. Manusia taat melaksanakan sholat pada tepat waktu, tapi dia lupa pada pencipta waktu. Manusia kemudian juga membaca Quran firman Allah, tetapi dia tidak kenal kepada yang berfirman. Nah, inilah yang disebut oleh Al-Farabi adalah pada saat kelompok tadi yang disebut yang ideal itu adalah disebut Al-Madinah Al-Fadilah, tetapi akan masuklah kepada Al-Madinah Al-Fasik. Jadi kelompok manusia fasik, dia kenal kepada hukum Tuhan, dia membaca firman-firman Tuhan, tetapi dia menggunakan firman Tuhan itu dan adalah instrumen-instrumen ketuhanan itu justru hanya untuk digunakan untuk kepentingan syahwat sebetulnya. Nah, apalagi yang kata Al-Farabi adalah kelompok yang ketiga, manusia yang udah sesat, yang adalah jaringan yang terbawah. Manusia yang menggunakan spiritual, tetapi sebetulnya bukan untuk spiritual. Manusia hanya membuat adalah doktrin dan dogma, membawa manusia kepada seolah-olah spiritual, tapi sebetulnya sedang menggiring mereka ke dalam kehancuran. Dan ini pun sedang terjadi. Maka Abah melihat dua sisi ini yang dilihat Al-Farabi. Itulah yang Abah itu lakukan adalah bagaimana mengawinkan ini semua. Tadi semua manusia harus bahagia dunianya, harus bahagia akhiratnya. Manusia harus bahagia dohirnya, harus bahagia batinnya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara dohir dan batin tadi semua. Ya. Nah, inilah manusia hari ini adalah manusia terjebak pada sosok luarnya. Maka tadi malam kita sudah bahas di Hikam.
sebenarnya pada saat kita melihat makhluk apapun, nah hanya orang filosof yang mengerti ini. Karena orang filosof mengerti bahwa dunia ini tajaliyat, tanajulat, ta'ayunat. Jadi bukan tukang kayu yang menciptakan kayu, kemudian dia berpisah dengan kayunya, mejanya. Tuhan itulah, maka itulah antara Al-Farabi, ada sebagian pandangan Imam Ghazali, kemudian Ibnu Rus, dan juga Ibnu Arabi itu memiliki kesejalanan pemahaman di situ sebetulnya. Maka itulah Ibnu Arabi sama. Kemudian nanti ada Jalaluddin Rumi. Maka kenapa Jalaluddin Rumi adalah tokoh pertama yang percaya reinkarnasi? Itulah Jalaluddin Rumi. Kemudian yang dulu sempat diboikot oleh Kamal Atatürk, kemudian sekarang malah mulai diakomodir kebenarannya tadi semua. Ya. Nah inilah yang disebutkan adalah kullukum adalah ra'in wa kullukum mas'ulun. Nah Al-Farabi melihat bahwa kehancuran sebuah negara, kehancuran sebuah negara atau kerajaan itu bukan karena hancur fisiknya, bukan hancur bangunannya, bukan hancur temboknya, bukan hancur karena drone-nya, bukan hancur karena perangnya, bukan karena hancur karena hama dan bencana, tetapi adalah yang disebut kehancuran itu adalah kehancuran hatinya. Itulah yang Al-Farabi lihat tadi semua. Maka disitulah sebetulnya setiap zaman itu manusia akan dirusak adalah pikirannya. Jadi mereka maka itulah kata Abah, di titik tertentu iblis itu, dajjal itu tidak melarang sholat, gitu. Bahkan menyuruh sholatnya banyak, kemudian menghancurkan sholatnya. Ini harus dipahami. Tadi karena pada saat di sininya mati tadi semua, maka seluruh tubuh ini, maka kata Al-Farabi, kerajaan setiap manusia itu rajanya itu di jantung. Dan sejalan sebetulnya dengan dengan hadis Nabi bahwa qalbul mu'min baitullah. Maka sesungguhnya istana Allah itu ada pada jantung. Maka itulah kenapa selalu kita melihat ke kiri. Adalah bicara di sini tadi semua. Kalau bicara hati malah di kanan sebenarnya, gitu. Jadi sebenarnya kolbu itu ada pada daging jantung yang oleh Quran disebut zaitun tadi semua. Itulah jantung berbentuk buah zaitun yang diumpamakan oleh Sunan Kalijogo ada berbentuk ketupat yang bergantung pada satu tali. Itulah jantung kita. Karena pada saat jantungnya sudah hancur, maka tadi kullukum ra'im wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, pada saat jantungnya, hatinya sudah rusak, rusaklah tangannya. Rusaklah kakinya. Rusaklah penglihatannya. Rusaklah pendengarannya. Bahkan rusaklah hatinya. Itulah banyak Allah bicara tentang maka kenapa Al-Farabi mengawinkan dohir batin adalah karena pada dasarnya, pada saat seorang manusia itu sudah menjadi pemimpin yang baik pada dirinya, maka lingkungannya menjadi lingkungan yang baik. Negaranya menjadi negara yang baik. Kerajaannya menjadi kerajaan yang baik. Maka makmurlah negara itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau individunya rusak, dia tidak bertanggung jawab kepada tubuhnya sendiri. Karena pada dasarnya setiap manusia ini kerajaan kecil bagi Tuhan. Maka inilah kenapa setiap manusia harus kenal diri. Dan setiap diri adalah kullukum ra'in, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Harus bertanggung jawab kepada apa yang dipimpin. Maka merubah pandangan manusia itu adalah bukan merubah menyuruh tubuhnya sholat sebetulnya. Maafin ya, jangan dipelintir. Tadi. Maka Al-Farabi mengumpamakan jantung kita adalah raja atau presiden. Paru-paru kita itu perdana menteri. Pikiran kita adalah jenderal. Tuh. Maka tentu pada saat rajanya dolim, kira-kira perdana menterinya dolim enggak? Dolim. Pada saat perdana menterinya dolim, jenderalnya pikirannya dolim enggak? Dolim. Apa yang disuruh pada pasukannya, rakyatnya? Apa tuh rakyatnya? Kulit, daging, ya, tangan, mata, telinga. Itulah Nabi bersabda.
dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau dia itu baik, baiklah seluruhnya. Kalau dia rusak, rusaklah seluruhnya. Nah, kalau ingin paham, bagus ini pertanyaan Mas Ibrahim tentang kullukum ra'in, setiap jiwa adalah pemimpin. Karena Abah ingin setiap individu itu bahagia. Karena kalau tidak bahagia manusia itu, tadi semua, maka artinya orang bahagia itu orang sudah mengerti hakikat dirinya. Bahwa sebetulnya hatinya adalah merupakan rajanya atau presidennya, sementara paru-parunya dan akalnya adalah merupakan perdana menterinya, adapun pikiran adalah jenderalnya, adapun badannya itu adalah petaninya, rakyatnya, tukangnya. Jadi tubuh kita ini rakyat. Maka tadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Inilah setiap pemimpin, setiap jiwa itu adalah pemimpin, adalah raja. Maka disinilah manusia sekarang digedor kayak apapun tubuhnya, melakukan ketaatan, sholat 5 waktu. Akhirnya tadi melakukan ketaatan, tertib dengan waktu, tapi tidak kenal kepada pencipta waktu. Tadi. Maka itulah yang akhirnya tidak berdampak. Nah inilah abad ke-10 itu pernah terjadi. Karena pertarungan pada saat itu antara filsuf dengan yang sifatnya yang spiritual dari langit dengan pemahaman manusia dari bumi. Tadi semua. Maka itulah nanti yang tercipta adalah bukan agama samawat, tapi agama ardi adalah Buddha dan Hindu. Atau disebutnya Majusi. Adalah agama yang lahir dari budi. Maka disebut Buddha. Adalah inilah yang sebetulnya kita harus pahami. Jadi kalau ingin merubah sebuah negara, kalau sebuah negara, maka inilah kata Abah, kenapa hari ini Abah adalah seolah-olah seperti Al-Farabi yang ingin merubah tatanan, karena Abah menyaksikan Afghanistan hancur, Suriah hancur, Libya hancur, Irak hancur. Semua dalam negara-negara yang mengaku dirinya kepada vertikal spiritual ke atas, ini diambang kehancuran termasuk Nusantara. Tadi semua. Ini seolah-olah abad ini yang katakan ad-daulah al-fasikoh, ya. Kalau Ibnu Arabi, Al-Farabi mengatakan ad-daulah al-fasikoh adalah orang-orang yang dia sebetulnya mengerti firman-firman itu, tapi dia tidak mau menggunakannya. Tadi semua. Dia mengerti dalilnya, bahkan dalilnya itu adalah digunakan oleh dia untuk negosiasi dengan pemimpin. Tadi semua. Dan ini sudah terjadi berabad-abad. Akhirnya tadi yang harusnya adalah begini, pemimpin dan umaro itu satu, malah sebaliknya pemimpinnya yang dilindih oleh umaronya, ulamanya digini oleh umaro tadi semua, ya. Atau barangkali ruh kita, jiwa kita dilindih oleh jasad tadi semua. Inilah makanya Abah menyaksikan mungkin seperti inilah yang dilihat Al-Farabi hari ini. Pada saat muncullah disebut ad-daulah atau katakan al-Madinah adalah al-Fasikoh. Seharusnya kata Al-Farabi ad-daulah al-Fadilah. Bahkan hari ini lebih parah lagi, di mana adalah spiritual digunakan adalah untuk kepentingan syahwat, adalah hanya untuk tujuan pemuasan. Agama dijadikan hanya sebatas alat politik. Ini pasti Al-Farabi pun akan mandang yang sama dengan dilakukan Abah, seperti Al-Farabi dulu mengadakan itu karena tadi melihat itu semua tadi semua. Maka yang paling indah itu adalah mengawinkan adalah filsafat dengan nubuah tadi semua. Maka tadi banyak orang yang nubuah akhirnya seolah-olah Tuhan itu berpisah dengan ciptaannya. Tapi filsafat justru mengatakan bahwa Tuhan itu tidak berpisah dengan ciptaannya. Seharusnya inilah yang kata Imam Ghazali, kalau orang itu zikir tapi tidak pikir, makanya hancurlah negara itu. Coba bayangkan, kamu dikir aja, sholat saja dari semua. Tapi apakah akan maju sebuah negara? Tidak. Inilah yang harusnya mengawinkan zikir dan pikir. Tapi pada saat manusia mikir terus, tadi, membaca isi alam ini, tapi lupa kepada spiritual, juga sama akan hancur dari semua. Maka disinilah yang harusnya adalah
Yang dikatakan hadis Nabi adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, itu adalah setiap individu harusnya bertanggung jawab adalah untuk kemajuan komunitinya. Maka kata Abah, Quran yang sebenarnya tubuh kita itu. Ka'bah yang sebenarnya hati kita itu. Maka hari ini kenapa banyak manusia abring-abringan bawa obor cari api. Mau kemana mas? Mau ke Arab. Cari apa? Cari api. Yang kamu bawa apa itu? Obor. Nah, itu. Mau kemana mas? Mau ke Arab. Maaf ya, Abah bukan benci Arab. Tapi kita ini realitas. Karena manusia sudah keluar mencak. Padahal tadi, secara filsafat maupun secara tauhid pun, sebetulnya Nabi sendiri sudah bersabda, man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalalan ba'ida. Setiap siapapun yang mencari Tuhan, produk Tuhan, surga, neraka, barja, sirat, semuanya sampai bisa merubah nasib keluar dari dirinya, sebetulnya dia tersesat. Itulah hari ini. Tadi, maka Abah sudah sampaikan bahwa Quran sendiri sudah menyampaikan bahwa siksa kubur, neraka itu datang dari hati. Tadi di sini tempatnya. Jenderal yang sudah mati. Maka Al-Farabi mengumpamakan setiap jiwa itu baik. Setiap ruh itu hidup. Setiap ruh kita ini adalah sebetulnya ngerti Tuhan dari awal. Tapi seumpama seseorang yang buta di sumur yang gelap. Kamu nggak buta ya? Karena ruhmu itu tidak pernah buta. Tapi kamu di sumur yang gelap. Kamu pelototin mata kayak apapun di tempat gelap. Bisa nggak kamu melihat? Yang enggak. Inilah kamu butuh cahaya. Dari semua. Maka disitulah juga pelajaran kepada kita bahwa kita butuh mursyid. Pelajaran kepada kita butuh wasilah. Siapa dia yang mengaktifkan tadi? Yang tadinya kamu itu sebenarnya tidak buta. Tapi karena berada di sumur yang gelap. Dipototin kayak pun, kenapa saya ini ngomong sholat tapi nggak berdampak? Yang dikir tapi nggak berdampak. Baca Quran kok nggak berdampak. Kok seperti kata Abah juga. Ikan yang mati kamu kasih pelet. Pelet itu tuh Sidur Pais tahajud tuh pelet tuh. Tapi dia aja mati. Maka tetap aja gelisah. Sholat, gelisah. Sholat, maksiat jalan. Kelihatan latifah kolabnya itu. Tadi. Inilah sebetulnya persoalan makhluk hari ini. Tadi semua. Apalagi pada saat justru ibadah itu yang dilakukan oleh diri dohir. Padahal diri dohir ini adalah merupakan rakyat. Tadi semua. Badan kita ini rakyat. Daging kita ini rakyat. Kulit kita ini rakyat. Petani, nelayan, satpam, karyawan, itu tubuh kita sebetulnya. Maka tadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi itu sementara kita jenderalnya itu di dada. Tapi jenderalnya udah dipengaruhi. Jenderalnya udah dimatikan. Tadi semua. Akhirnya manusia ini menghalang. Itulah kenapa di dalam Al-Quran sendiri Allah mengulang-ulang tentang kata buta, tentang kata mati, tentang kata tidur, tentang kata mabuk. Tuh. Maka seolah-olah kalau tubuh ini berbuat apapun yang dilakukannya, maka hari ini. Maka kenapa manusia beribadah tapi haram jadah? Karena dia tidak mengerti sesungguhnya. Nah inilah Al-Farabi adalah mengawinkan filsafat itu supaya terjadi pengawinan dari semuanya. Penyatuan dohiron wabatinan sebetulnya. Nah inilah yang hari ini sesungguhnya adalah kalau bayangkan setiap diri individu kata Abah menjadi tajwid. Setiap diri individu menjadi Al-Quran. Tetapi tajwid yang ada pada setiap diri individu itu sudah hidup tapi. Karena kalau seandainya hanya huruf hijaiyah, saya Abah huruf hijaiyah, Wawan huruf hijaiyah, Ari huruf hijaiyah. Tetapi kalau seandainya adalah huruf hijaiyahnya dari huruf yang tadi, maka itulah diajarkan huruf hijaiyah itu bukan untuk membaca Quran yang di luar diri sebetulnya. Tubuh kita lah huruf hijaiyah itu, di mana berhubungan setiap makhluk, baik hablum minan nas maupun hablum minal alam, sebetulnya huruf-huruf yang tersusun dengan kata. Tuh bayangkan, kalau hurufnya tadi mati, maka katanya mati nggak? Mati. Kalau katanya mati, kalimatnya mati nggak? Mati. Tuh.
Inilah persoalan. Maka kenapa Allah menggunakan istilah kalam? Kalam itu kalau dalam bahasa ilmu ini bukan wado, bukan juga adalah mufid, gitu. Bukan pula adalah murokab, susunan kata-kata, bukan juga lafad, susunan huruf, bukan wado, sesuatu yang tanpa rasa, bukan juga mufid yang hanya mengambil padilah. Inilah istilah-istilah dalam ilmu nahu dan sorof yang harusnya juga diterapkan pada tubuh. Kenapa wado? Kenapa mufid? Kenapa murokab? Murokab itu susunan. Adapun lafad adalah itulah. Tapi yang sebenarnya diri kita adalah pada saat sudah jadi kalam. Kalam. Dari semua. Ya. Maka kalam itu adalah gabungan dari wado, mufid, murokab, lafad. Dari semua. Maka kalau huruf-huruf ini sudah hidup. Sesungguhnya. Maka diri kita ini adalah menjadikan pemimpin kepada setiap tubuhnya. Maka setiap orang menjadi pemimpin pada tubuhnya. Maka akan menjadilah setiap orang itu akan bertanggung jawab kepada dirinya masing-masing. Ya. Nah, inilah yang harus dipahami tentang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi itu dari semua. Maka jantung kolbu seorang yang beriman, maka tadi al-mu'min mir'atul mu'min. Karena pada dasarnya al-mu'min hati orang yang beriman tuh. Tapi orang selama ini ngaku beriman, tapi sebetulnya belum itulah maka Allah sindir wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir, tapi dia sebenarnya nggak beriman. Maka Abah tadi ngobrol barusan dengan Jenderal Nur Wahid, dengan siapa semua. Banyak orang ngaku iman, baru naik beras aja sudah teriak. Itu tandanya nggak iman. Banyak manusia takut urusan hidup dan matinya, rezekinya, masalahnya, urusan dirinya, istrinya, anaknya. Sebenarnya dia itu nggak beriman. Tadi semua. Tadi. Karena apa dia tidak beriman? Karena dia tidak mampu menyaksikan Tuhan pada segala apa yang dilihat oleh mata. Itulah yang terjadi hari ini. Dia tidak mampu menyaksikan itu. Tadi semua. Maka kenapa kisah Nabi itu dibelah dada? Itu juga sama. Di hidup, karena bukan disuruh melakukan ketaatan dengan tangan. Maka tadi hari ini orang wudhu juga belum mengerti, tangannya dicuci tapi nggak wudhu. Wudhu itu bukan nyuci tangan sebenarnya, adalah melepaskan ego kepemilikan kepada tangan. Cuci kaki itu bukan wudhu kalau selama yang dicuci hanya sebatas mata kaki, tapi sebetulnya adalah melepaskan ego bahwa yang berjalan itu kamu. Itu wudhu. Jadi la yamasuhu ilal mutahharun itu tadi supaya tubuh ini jadi pemimpin, jantungnya jadi pemimpin, maka rakyatnya harus disucikan dulu. Jangan merasa memiliki pada tubuhnya la yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Tadi semua. Itu Mas Ibrahim yang dimaksud setiap jiwa adalah pemimpin. Maka jari-jari kita ini adalah bertanggung jawab. Maka kata Nabi, nanti mulutnya dikunci. Gitu. Tapi juga manusia nggak ngerti juga maksud Nabi itu. Karena tadi, bagaimana mulut dikunci? Tadi semua. Tadi. Maka berbicaralah kata Nabi jari tangannya. Berbicaralah kakinya. Bicaralah telinganya. Semua anggota tubuh. Itulah rakyat-rakyat yang marah. Hei jenderal kurang ajar. Gitu seolah-olah. Hei presiden kurang ajar kepada jantungmu itu. Kenapa kau biarkan kami? Nah itulah persoalan. Maka rakyat, maka kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi itu, maka seluruh anggota tubuh ini minta pertanggungjawaban kepada si jenderal itu, si jiwa. Maka itulah yang nanti di dalam bahasanya siksa kubur, neraka itu si jiwa. Itulah kenapa si jiwa harus lahir kembali untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyatnya. Itulah hunalika di tempat itu tablu kullu nafsin bima aslafat. Setiap jiwa, setiap kullu nafsin jiwa kan harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan kepada rakyatnya. Tadi. Maka kemarin ada orang yang tangannya buntung sebelah ke Abah. Abah langsung tanya, apa yang kamu lakukan? Kapan kamu hilang tangan? 4 tahun yang lalu.
Kamu tahu kenapa tanganmu hilang? Kamu ngerti nggak kenapa tanganmu hilang sebelah 4 tahun yang lalu? Nggak ngerti, bah. Itulah hunalika, di tempat itu, maksudnya di tempat ini kembali, tablu kullu nafsin bima aslafat, setiap jiwa harus mempertanggungjawabkan, akan menerima pembalasan setimpal dengan apa yang dilakukannya. Maka tadi kata Abah, sesungguhnya manusia ini hubungannya dengan manusia lain. Karena setiap diri adalah kerajaan daripada kerajaan kecil dari Tuhan itu sendiri. Dari semua. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu pada orang. Menghilangkan tangan orang. Sehingga hari ini engkau harus menerima pembalasan itu. Sebagian daripada karma yang harus supaya engkau lunas hutang engkau dengan hak adami. Maka itulah kenapa dalam Al-Quran itu tentang di dalam surat Yunus juga dijelaskan tentang manusia akan menerima pembalasan yang setimpal sesuai dengan apa yang ditanamnya dulu. Maka itulah kenapa kita harus menjadikan diri kita ini adalah jiwa penyatu bukan pemecah. Kita ini harus menjadikan jiwa pencinta bukan pembenci. Kita ini harus menjadikan jiwa pemaaf bukan pendendam. Kita ini harus menjadikan jiwa penyayang bukan pembenci. Karena kita adalah pemimpin kepada diri kita sendiri. Dan kita akan menerima pembalasan buah dari apa yang kita tanam tadi semua. Itulah Al-Farabi sebetulnya. Menyatukan filsafat dengan tasawuf Islam, dengan pandangan spiritual Islam. Itulah ulama yang pertama mengawinkan filsafat dengan itu. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Tadi semua, ya. Itulah beliau dikatakan Al-Mu'alim As-Sani. Karena beliau secara filsafat mengambil dari Plato, tapi kemudian beliau pun adalah seorang ulama muslim yang luar biasa, ahli tasawuf, maka dia mengawinkan antara antara filsafat dengan spiritual, dengan antara nubuah dengan filsafat. Tadi semua, ya. Karena kalau tanpa filsafat manusia tidak akan mengerti. Itulah makanya kenapa filsafat yang pertama, ilmu logika yang pertama itu datang dari Aristoteles, yang kemudian nanti menjadi ilmu mantik dari semua. Bagaimana dasar membuat tarif kepada setiap persoalan itu. Maka selalu diawali dengan ta'rif. Arrafa yu'arifu ta'rif. Adalah pemberitahuan apa yang dimaksud ta'rifnya. Ini loh gitu. Jadi kita ini harus berjalan sesuai dengan ta'rif dari semua. Maka di dalam membuat tarif, di dalam hukum ilmu Aristoteles, ilmu mantek ada jami'un. Mencakup nggak? Dari semua. Jami'un, mani'un, munakisun, al-mutarid. Dari semua. Ya. Inilah logika-logika zikir dan fikir yang harus disatukan. Dan inilah pencetus pertamanya adalah abad ke-10. Karena di abad ke-10 pun Islam itu sudah hampir hancur. Inilah Al-Farabi yang mengawinkan itu. Dari semua. Ya. Kemudian kesininya muncullah ulama-ulama terapannya. Seperti Ibnu Rus. Kemudian juga Ibnu Arabi, kemudian juga mungkin juga Al-Halaj tadi semua, kemudian juga Imam Ghazali tadi semua, ya. Nah, inilah landasan-landasan yang sebetulnya bahwa setiap diri itu, kalau setiap diri menjadi pemimpin kepada dirinya, maka insya Allah satu RT, satu keluarga menjadi keluarga yang baik. Pertama bertanggung jawab kepada diri, menghidupkan dirinya. Dia mengerti tentang siapa dirinya. Maka insya Allah keluarga itu akan menjadi keluarga yang baik. Keluarga yang baik akan melahirkan RT yang baik. RT yang baik akan melahirkan RW yang baik, kecamatan yang baik, kabupaten yang baik, provinsi yang baik. Maka menjadilah negara secara keseluruhan keadilan sosial bagi seluruh rakyat tubuh kita ini. Maka sama. Kenapa pemimpin kita menggunakan Garuda? Kenapa di dalam tasawuf ada Bazul Ashab? Itu adalah seumpama adalah elang, adalah Garuda yang terbang tinggi dari sesungguhnya. Maka Garuda itu pada saat dia dipatuk oleh gagak, dia tidak pernah mematuk gagak. Dia hanya terbang makin tinggi, sampai gagak itu kehilangan nafas. Maka itulah kata Abah, ayolah terbang yang tinggi supaya kita ini, biarkan orang yang mengatakan kita sesat apa semua. Karena mereka akan berjatuhan dengan sendirinya. Dari semua, ya. Itulah yang dilakukan oleh guru-guru kita, para solihin, para arif billah. Mereka tidak pernah menimpali. Apalagi sudah Abah jelaskan di dalam hikam.
Kita harus mampu menyaksikan Allah pada segala apapun perbuatan yang dilakukan makhluk. Apapun yang dilakukan oleh makhluk itu hanya nampak pada jamalnya, kamalnya, jalalnya, atau koharnya. Jadi kalau kita selamat pada melihat makhluk, pada jamal dan kamalnya, pada kesempurnaannya, pada lembutnya, pada baiknya, pada sayangnya. Tapi kita pun harus melihat juga sifat Allah pada orang-orang yang kasarnya, pembencinya, pendendamnya, pendengkinya. Tetap kita harus menyaksikan Allah koharnya pada segala yang nampak di permukaan. Maka kalau sudah begitu, amanlah hidup kamu itu sebetulnya. Maka itulah Abah sudah nggak peduli dengan semua yang berkata dari semua. Karena bagi Abah bukan perkataan yang diucapkannya, tapi siapa yang berkalam. Bagi Abah tidak peduli pada komen yang buruk, apa yang ditulisnya. Karena Abah sudah menyaksikan siapa yang mempiil siapa itu dari semua. Bukan berita yang disampaikan pada kita. Nah disitulah beritanya itu ujian. Kan tadi dihina juga pujian, dipuji juga ujian. Bahkan sebenarnya kalau kamu ngerti, sebenarnya kamu lebih senang dihina sebenarnya kalau ngerti. Karena pujian itu adalah bahaya sesuai dengan nafsumu. Tuh, maka sebetulnya untung itu kalau kata Syatoilah adalah lebih berat untuk menerimanya. Karena untung sesuai dengan hawa nafsu. Kaya sesuai dengan hawa nafsu. Surga sesuai dengan hawa nafsu. Tapi rugi, musibah, bencana, dihina, diinjak. Maka guru saya, pengeras Abah Anom selalu mengajarkan, menyayangi orang yang menyakitimu. Kan tadi semua. Coba ngerti gak kenapa harus menyayangi orang yang menyakitimu? Karena tadi rasa yang berseberangan dengan hawa nafsu itu pasti adalah berjalan menuju Tuhan. Perjalanan yang sesuai dengan hawa nafsu itu sebetulnya adalah tadi. Inilah maka para arif billah sebetulnya lebih suka kepada miskin. Arif billah lebih suka dihina daripada dipuji. Arif billah suka diinjak daripada dikultuskan, diagung-agung. Arif billah sesungguhnya lebih suka orang itu adalah kalau perlu membunuh dia. Maka Abah nggak takut mati. Satu, karena tidak pernah merasa memiliki hidup. Tidak takut miskin karena tidak pernah merasa memiliki harta. Tidak takut disesatkan karena tidak pernah merasa memiliki kebenaran. Nah, itulah enaknya kalau sudah merdeka. Itulah maka merdekakan dirimu daripada dogma-dogma yang sebetulnya menyiksa dirimu. Inilah yang sebetulnya kamu akan bahagia pada saat engkau terlepas dari dogma-dogma yang sudah diajarkan oleh tadi. Yang dikatakan oleh Al-Farabi, disebutnya ada Al-Madinah Al-Fashikoh. Adalah kota yang sebetulnya orang-orang itu adalah sudah kenal kepada Allah, tahu hukum Allah, tapi dia tidak mau menggunakannya. Karena dia sudah nyaman dengan status gus, status ustad, status kiai, status ketua ini, ketua itu. Nah, itulah sebetulnya. Maka itulah kenapa dikatakan adalah hijab nuroniyah lebih bahaya dari hijab zulmaniyah. Bahagialah kalau kamu seret. Karena seret tidak sesuai dengan hawa nafsu. Gitu. Makanya itulah hijab zulmaniyah itu lebih mudah kepada kembali pada Allah daripada hijab nuroniyah. Dan itulah Imam Ghazali sudah menulis dalam bab ilmu dalam Ihya Ulumuddin. Sebetulnya kata Imam Ghazali, ilmu itu hanya satu, ilmu tauhid. Satu saja. Kalau orang tua kita menyebutnya ilmu nafe, ilmu yang manfaat, ilmu yang mengenal Allah, ilmu yang belajar bisa mempanakan diri, ilmu yang bisa melepaskan pengakuan diri, itulah ilmu nafe. Ya. Kalau orang tua kita menyebutnya ilmu nafi. Nah inilah Mas Ibrahim ya, yang dimaksud adalah apa namanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap jiwa akan ditanya pertanggungjawaban kepada rakyatnya. Jantung kita adalah rajanya, maka rakyatnya adalah matamu melihat. Maka tadi Abah sudah mengajarkan, serahkan 7 sifat ma'ani itu sebelum kita mati. Supaya apa? Si rakyat itu sudah tadi napi isbat, sudah tubadil, yang tadinya mata boncosmu sekarang rubah jadi basor. Maka di matamu ada kamu yang melihat, ada Muhammad yang basir, ada Allah yang basor.
Paham itu? Ya. Maka inilah amaliyah yang Abah ingin selalu Abah ajarkan, dan menutup menekuk lidah, merapat gigi, mengatakan la hayyun, karena kamu sebetulnya tidak pernah merasa memiliki hidup. La hayyun, la ilmun, sebetulnya tidak ada makhluk yang memiliki pengetahuan kecuali pengetahuan dalang. La sami'un, tiada makhluk yang punya pendengaran kecuali samanya dalang. La basirun, tiada makhluk yang bisa melihat kecuali penglihatannya dalang. La mutakallimun, tiada makhluk yang bisa berkalam kecuali kalamnya dalang. Makanya maksudnya la maujudun bihaqillallah, tiada yang maujud ini kecuali wujudnya dalang. Maka tadi perwujudan inilah yang dikatakan Al-Farabi, dikatakan oleh Plato, oleh Sokrates, kemudian dikatakan oleh Ibnu Arabi, Ibnu Rus, al-alamu mir'atu al-haq. Nah tadi maka kata Abah, kalau Allah itu akan menyiksa kamu, berarti Tuhan itu, kata ahli filsafat, tidak sempurna. Masa Tuhan punya niat? Kalau Tuhan punya niat, jelas bukan Tuhan itu. Kalau Tuhan itu masukkan kamu ke dalam neraka. Nah inilah sebetulnya istilah surga dan neraka itu datang daripada Nabi sebetulnya. Kenapa? Kayak sebuah negara. Kenapa negara ini berdiri? Ada presiden, ada undang-undang, ada polisi, ada jaksa. Untuk apa coba sebetulnya? Adalah untuk sebuah negara itu bisa ada aturan supaya manusia tidak melanggar hak orang lain. Sebetulnya hanya itu saja. Tapi kata Al-Farabi sama kata Ibnu Arabi, tapi kalau manusia dianggap hanya sebatas tujuannya ke situ, hanyalah sebatas untuk apa namanya kemakmuran, kebahagiaan dohir, apa ya, apa bedanya kata Al-Farabi seperti adalah binatang yang di dalam kandang. Gitu. Kita ini bukan binatang. Gitu. Tidak bisa diukur keberhasilannya adalah dari situ. Maka sesungguhnya tadi setiap diri ada pemimpin, setiap negara adalah pemimpin, setiap makhluk ini ada pemimpin. Paham itu? Ya. Setiap diri jadi pemimpin kepada dirinya. Tadi kullukum ra'in. Semua. Tadi. Itulah maka kita ada seolah tubuh kita ini seperti kerajaan enggak? Kerajaan. Tadi semua. Kaki rakyatnya, tangan rakyatnya, mata rakyatnya, mulut rakyatnya. Tadi. Tapi rajanya adalah jantung. Maka itulah di dalam apa namanya Allah berfirman surat An-Nur, Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Maka Allah berfirman masalu nurihi kamiskat. Miskat itu kolbu. Miskat itu kolbumu, tadi jantungmu mukmin. Maka itulah apa ada bahasa al mukmin miratul mukmin, as-salat mi'rajul mukminin, dua mukmin. Nah ini harus dipahami tadi semua. Mungkin Abah agak muter-muter mau menyampaikan, tapi mudah-mudahan bisa dipahami karena tadi antara aspek ini dan aspek Quran, aspek spiritual, aspek filsafat itu harus disatukan semuanya. Tadi semua. Maka manusia yang sudah menjadi pemimpin buat jantungnya, maka rakyatnya ini akan bahagia. Tangannya, kakinya, matanya. Maka itulah, maka supaya si jantung ini berperan, maka tadi ada penyerahan. Ya Allah, tadi la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun. Allahu haqqun, Allahu hayyun. Tadi yang takul nadrib bi asokal hajar fan fajarot asrota aina. Itulah yang seumpama 12 mata air yang dari batu yang mana batunya? Kolbu. Tadi. Generalnya dihidupkan. Tadi. Maka muncullah 12 mata air. Yang di mana 12 mata air itu Abah sudah ajarkan. Karena manusia dibagi 4 etape, 4 rest area. Maka ada rahasia mulki jasadmu untuk menyaksikan syariat pil dalang pada tubuhmu. Jadi tubuh ini bukan untuk menyembah. Maka ada sholat, ada sembahyang. Orang sekarang bukan sholat, tapi sembahyang. Menyembah sang hyang. Makanya bahasanya ada yang menyembah, ada yang disembah. Karena itulah, karena dia tidak mengerti secara filsafat tentang hakikat tubuhnya ini. Adalah sebetulnya, maka sebenarnya di dalam ilmu hakikat itu tubuh kita ini adalah nyalapan Allah. Sifat tanah yang ada pada tubuh. Tanah ini datang dari hati. Sifat airlah di hati itu. Maka hatimu itulah adem sebetulnya kalau kembali ke hati. Tapi hatimu itu datang dari angin.
adalah sebetulnya adalah merupakan sifat urat pada dirimu. Dan adapun urat berasal daripada api atau darah, maka itulah sifat alif pada dirimu. Sebenarnya kalau sudah mengerti di sana, maka kerajaan Tuhan itu nyata pada setiap diri individu. Dari semua. Itulah dikatakan Nabi kullukum ra'in itu di situ. Setiap individu, maka dibagilah disebutlah oleh orang hakikat tubuh kita ini alam sogir, alam dunia ini alam kabir. Nah, dalam diri kita yang kecil ini, kalau anggaplah dunia ini tubuh dirinya Tuhan, maka diri kita ini adalah seumpama adalah setetes darah yang ada pada tubuh dirinya Tuhan yang diambil, kemudian tubuh kita dites, diperiksa, ternyata darahnya O, pasti darah Tuhan juga O, gitu bahasanya. Artinya untuk mengenali alam makro kosmik yang besar ini, makanya Al-Farabi, kemudian juga Ibnu Arabi, kemudian juga adalah Plato dan Socrates mengenali bagaimana tubuh ini tercipta dari awal secara tanajul. Maka itulah ada istilah tanajulat, ta'ayunat. Maka muncullah syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Itu tentang bagaimana dari zat kepada sifat, sifat kepada asma, asma kepada af'al. Jadilah tubuh kita ini tubuh. Itulah sebetulnya. Maka kalau tadi timbul pertanyaan baru daripada Gus Jenderal tadi, Jenderal Nur Wahid, adalah apakah dunia ini akan tidak ada? Tidak mungkin tidak ada. Tadi buminya hancur, tapi alamnya tidak akan hancur. Ingat itu. Maka inilah yang tidak dipahami oleh banyak kita manusia. Itulah Allah kenapa berfirman yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti bumi lah. Tapi bukan lain karena Allah menggunakan kata akhir. Berarti Allah mengganti bumi ini di bumi yang sama. Dunia yang kita injak inilah akhirat. Pahami. Yauma pada waktu, maka ada bahasa tubadil. Yauma tubaddalul ardi ghairal ardi. Nah itu. Bumi diganti, artinya apa? Tubuh lama pada tubuh baru pada tubuh lama. Seperti hanya botol plastik ini. Botol plastik ini setelah masuk ke dalam tempat sampah, dia reinkarnasi mungkin tadinya mineral, pindah kepada botol pit. Karena sama-sama plastik. Karena begitu di tempat sampah, diambil, dipungut oleh seorang mursyid, dikumpulkan, dibersihkan, dicincang, disatukan. Kemudian diubah lagi menjadi biji plastik. Setelah biji plastik dirubah lagi. Makanya tadi setiap orang itu sebetulnya cangkang luarnya itu hanya peran. Ingat itu. Tadi setiap diri itu cangkang luarnya itu hanya peran. Maka ruh itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Adapun cangkangnya itulah yang peran. Boleh jadi yang tadinya pit ini botol gede pindah ke dalam mineral. Atau boleh jadi kepada piring plastik. Boleh jadi kepada, maka tadi ruh manusia pun begitu. Kenapa Quran menyebutkan tadi adalah wakul kunu hijaratan au hadida. Tadi semua. Kunu hijaratan au hadida. Jadilah kamu bersih dan batu. Tadi semua. Ya, itulah peran. Nah inilah yang harus dipahami bahwa kalau manusia tidak bisa jadi pemimpin dan tubuhnya keras seperti aswadu qaswah kata Allah. Maka itulah kisah Musa. Wakul nadrib biasokal hajar fan fajarot asol ta'aina itu adalah 4 lapisan rest area pada dikatakan lahut, malakut, lahut, jabarut, malakut, mulki. Sir, jiwa, hati, jasad. Makrifat, hakikat, tarekat, syariat. Jadi syariat itu tentang tubuh. Bagaimana kau bisa menerima peran? Nah, itulah syariat. Maka bagaimana rakyat ini akan melakukan kebahagiaan tergantung jenderalnya di dalam. Maka jenderalnya yang di dalamnya akan bertanggung jawab. Ya. Nah inilah tentang kenapa kita disuruh mengenal diri. Man aroba nafsahu faqad aroba robahu. Waman aroba robahu pasadal. Siapa yang sudah kenal dirinya, hancurlah keberadaannya. Man aroba nafsahu bil adam faqad aroba robahu bil wujud. Siapa mengenal dirinya yang tidak ada, dia akan kenal pada Tuhannya yang ada.
Tadi man arofa nafsahu bil fana, takut arofa robbahu bil bako. Siapa kenal cangkang tubuhnya ini fana, dia akan kenal Tuhannya yang bako. Itulah kenapa bako wa abko wahil. Tuh. Kan tadi dari awal kata kata Al-Farabi, sesungguhnya kehidupan manusia itu Allah menciptakan tubuh manusia itu tidak sama dengan tukang kayu membuat meja kayu. Dan dijelaskan, ditegaskan oleh Ibnu Arabi, sesungguhnya adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang menjadi sesuatu. Itulah kenapa dalam hikam dikatakan kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhaharu bi kulli syai'in. Bagaimana botol plastik ini, plastik terhalang oleh botol plastik, sebetulnya botol plastik itu tajalliyat tanajulat ta'ayyunat dari plastik. Nah, itu. Bagaimana pisin keramik ini akan terhalang, keramik terhalang oleh pisin keramik. Kalau tidak ada keramik, tidak ada pisin keramik. Tadi semua. Sebetulnya. Kalau tidak ada besi, tidak ada asbak besi. Nah, tinggal nanti bagaimana. Bukan asbak besi, ayak besi dan ada. Tugas si asbak besi itulah napiis, pengakuan ego pada dirimu. Sebenar-benarnya yang ada hanyalah besi. Itulah. Sebenar-benarnya yang ada pada botol ini hanya plastik. Sebenar-benarnya yang ada pada pisin keramik ini hanya kerak. Itulah yang dikatakan oleh Allah 3 ayat dalam Quran. Inna robbaka ahato binnas. Itulah maka sejalan dengan para filosof. Semua ya. Itulah hari ini kenapa manusia ada terjebak dengan dogma, takut dengan neraka, takut dengan siksa kubur. Karena sebetulnya dia karena nggak ngerti tentang hakikat, tentang hukum Tuhan itu sendiri. Sebetulnya. Makanya di dalam ayat tadi dikatakan di dalam surat apa kata Allah adalah apala ya'lamu idabu syiro mapil kubur wahus sila mapis. Nah, itulah. Maka pada saat engkau jenderalnya mati, maka di dadamu itulah ada siksa kubur. Di dadamu lah ada neraka. Maka kalau menurut Abah yang sudah ngerti ini semua, sebetulnya tentang neraka sakor, neraka jahim, neraka wel, neraka apapun, terbakarnya hati dari rasa memiliki. Itu saja sebetulnya. Maka sebetulnya orang-orang yang sudah mengerti tentang hakikat dirinya, menjadikan tubuhnya adalah tadi jantungnya menjadi raja, maka tubuhnya menjadi rakyat yang bahagia karena dia sudah berserah diri kepada sang pemilik kehidupan itu sendiri. Maka itulah dikatakan kata Abah, diawali dengan tawajuh, tafakur, tazakur, tawakur. Maka wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sebenarnya nanti ke situ larinya. Sebenarnya. Maka itulah kata Allah tadi. Apa kata Allah? Masal nurihi kamiskatin piha misbah. Al misbahu pi zuzaja. Al-jujajatu ka'annaha kaukabun duriyun. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyati wala dia. Maka itulah Allah bersumpah untuk menciptakan tubuh kita itu dari watin, wazaitun, waturisin, wahadal baladil. Nah, itulah tujuannya adalah kalau seandainya negaranya sudah aman, maka kata Allah man dakhalahu kana amina. Pada saat Allah sudah menguasai rumahnya, sudah tahali, tajal, itulah tidak mungkin kamu bisa taholi, tajal, tabak, tidak mengawinkan antara filosof dengan itu semua. Ya, tidak mungkin. Ya. Maka disitulah sekarang timpang manusia dalam memahami Tuhan. Karena dia tidak memahami tentang bagaimana nubuah itu bekerja, filosof itu bekerja sebetulnya. Antara zikir dan fikir semua ya. Maka inilah kenapa ada istilah di alam dunia ini adalah kenapa Allah disebut Al-Musawwir. Itulah mungkin kata Ibnu Arabi, Ibnu Rus waktu debat dengan Imam Ghazali, dunia ini tidak ada. Karena Tuhan Al-Musawwir batal kalau tidak ada yang dibentuk. Yang membentuk dan yang dibentuk satu. Tuh paham itu. Tadi semua. Tapi bukan secara ittihad, hulul, dan wihidatul wujud. Memang sebenarnya makhluk itu tidak ada kok. Sekarang udah dibuktikan oleh ilmu fisika bahwa semua yang materi ini berasal dari energi ini berasal dari
cahaya ini berasal dari Tuhan. Maka Tuhan yang suci, yang agung, tidak boleh dibenturkan dengan kekotoran makhluk ini. Sebetulnya. Ini yang harus dipahami. Barangkali mungkin kajian Abah terlalu tinggi tadi semua, tapi kalau tidak dimulai dengan ini, maka tadilah kalau orang-orang yang masih di bawah itu jangan teriak-teriak, karena nggak ngerti lah. Percuma kamu itu teriak-teriak kalau nggak ngerti. Sementara Abah itu adalah seolah-olah kayak perwujudan semua dari mereka semua. Kayaknya maka profesor pun bingung, kok Abah ngerti semuanya? Karena Abah itu bukan orang baru, orang lama yang didohirkan kembali. Maka pada saat orang nanya Al-Farabi ngerti, pada saat nanya Aristoteles ngerti, pada nanya Nabi Adam ngerti. Tadi semua karena inilah yang susah diomongkan tadi semua ya. Tadi makanya semua ahli matematika, maka bagi Abah itu menggunakan ilmu Tai Chi. Kalau mereka mendebat Abah dengan matematika, Abah menggunakan ilmu dia. Kalau dia ilmu pesantren, ilmu nausor, Abah pun menggunakan ilmu dia. Gitu. Karena yang paling mudah untuk memahami itu adalah ilmu dia. Kita ikutin saja ilmu dia. Tadi semua. Ya. Kalau mencari ilmu genetika, ikutin bicara ilmu genetika, ilmu dia. Nah inilah maka Mas Ibrahim pun nanya tentang tadi Al-Farabi, maka Abah jelaskan, inilah seorang yang hebat sebetulnya. Inilah sebetulnya mungkin kalau Al-Farabi itu, ini kalau Abah ngaku Al-Farabi nanti salah lagi gitu kan tadi. Sebetulnya adalah sama misinya. Bagaimana melahirkan nubuah dan filsafat dari semua. Karena Allah sudah mendohirkan zikir dan pikir. Itulah kenapa kehidupan ini sebetulnya hanya pantulan dari nur apal Allah, nur asma Allah, nur sifat Allah, nur. Sebetulnya ini semuanya nur. Maka harus kembali kalau nurun ala nurin. Nanti orang kiai sendiri belum ngerti EMC kuadrat. Einstein udah ngerti nurun ala nurin. Ini masalah. Masalah hari ini. Karena kamu ngerti nubuah tapi kamu nggak ngerti filsafatnya. Ada yang ngerti filsafatnya nggak ngerti nubuahnya. Dan Al-Farabi mengawinkan filsafat dengan nubuah. Tapi secara Islami. Itulah hebatnya Al-Farabi. Maka dikatakan Al-Mu'alim As-Sani, yaitu guru yang kedua. Dari siapa? Dari Plato. Ilmunya Plato dikemas secara Islam oleh Al-Farabi. Itulah makanya sebetulnya kebahagiaan Abah pun hari ini karena mengawinkan itu. Maka hari ini bagi Abah itu sudah surga dunia ini. Karena dunia ini adalah akhirat pada saat kita mampu melihat yang sebaliknya. Maka itulah kenapa adalah Syekh Athaillah berkata kaifa yutasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana gula terhalang oleh manis? Sebetulnya si gula itu wujudnya si manis. Makanya man arofa nafsahu, siapa kenal pada dirinya si gula, pasti kenal kepada manis. Sederhana pelajaran dari Tuhan itu sebetulnya pada kita. Maka sesungguhnya kemanapun kau hadapkan, kau hanya melihat dia. Cuma manusia masih terjebak penyakit kulit. Ayub masih terjebak penyakit buta. Yakub masih terjebak Yusuf yang dibui. Tadi semua. Manusia yang sebetulnya penglihatannya melihat dengan normal. Tapi dia di lubang sumur yang gelap. Dipelotot kayak begitu pun tempat gelap tetap nggak melihat. Karena dia membutuhkan cahaya. Itulah harus membukakan cahaya. Itulah wasilah guru semua. Maka itulah istilah baiat. Itulah istilah dibelah dada. Itulah istilah mengaktifkan tadi semua. Karena tadi akhirnya rakyatnya inilah yang sengsara. Tadi. Kenapa? Seharusnya yang bertanggung jawab itu jenderal. Tapi sekarang tangan ingin sejalan dengan jenderal. Kaki. Nah itulah akhirnya. Tangan-tangan ini rakyat ini tidak sadar ingin mendahului jenderalnya. Padahal jenderalnya itu adalah pada jantung. Maka kata Allah, Durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudi'u walau lam nurun ala nurin. Itulah sebetulnya. Itulah yang harus dipahami. Barangkali itu sajalah. Ya paham syukur enggak juga enggak apa-apa. Tadi semua. Ya. Karena yang bertanya tentang bagaimana setiap jiwa itu pemimpin, iyalah
setiap jiwa diri kita pemimpin kepada tadi kullukum ra'im wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, adalah setiap jiwa pemimpin kepada pasukannya. Apa pasukannya? Penglihatanmu, pendengaranmu. Nah, bagaimana coba bayangkan jenderalnya punya ini, kamu siapa melihat aku? Kan berarti rakyatnya itu liar sekarang ini. Merasa wujud, merasa hidup, merasa berilmu, merasa berkuasa. Disebut Fir'aun nggak mau, tapi kenyataannya sebenarnya Fir'aun. Tuh. Disebut iblis nggak mau, tapi kenyataannya disebut iblis. Maka kenapa iblis itu dari kata ablasa? Selalu merasa anak khairun minhu, akibat selalu membandingkan anak minan nar, dan Adam itu min tin. Itulah maka sekarang manusia itu membanding-bandingkan cangkangnya ini sekarang itu. Sebetulnya kalau bila membandingkan cangkang, apa bedanya sama iblis? Kan iblis itu merasa lebih baik karena dia membandingkan proses penciptaan Adam dari tanah, sementara dia dari api. Dia lupa. Sebetulnya dua-duanya bagus. Maka tadi saya bilang kepada Jenderal Nur Wahid, manusia tanpa neraka. Maka kata Allah, seluruh manusia akan kulluhum harus merasakan neraka. Bahkan Nabi pun pernah bersabda, manusia tidak akan ke sorga kecuali melewati neraka. Nah cuma manusia nerakanya itu dari dibakar, direndam, dicelupin. Padahal guci ini tidak akan menjadi guci yang mahal dari tanah yang tidak berharga. Diaduk dengan air, ditiup dengan angin, dibakar dengan api. Itulah. Maka sebetulnya manusia itu tidak akan hebat tanpa nafsu amar. Manusia itu tidak hebat tanpa masuk neraka. Itulah dia benci neraka. Bagaimana? Baru setiap, aduh bahasa hujan, bah tolong, bah. Aduh, bagaimana kamu akan kenal kepada nur kalau kamu selalu menolak nar? Sementara nur dan nar itu itulah seperti api. Kamu mau pakai panasnya atau cahayanya? Ini pada diri yang satu. Itu yang paham. Coba, masakan mana yang tidak enak, yang nggak ketemu api? Semuanya harus ketemu neraka. Merokok aja abah pakai neraka. Maka tadi kalau manusia itu, maka tadi bukan berarti harus membunuh nafsu amaroh itu. Itu ya karena secara filsuf nggak ngerti apa hakikat nafsu amaroh itu. Dari alifnya lapan Allah merupakan hakikat api pada tubuh manusia. Menjadikan darah. Kita tercipta dari darah itu hakikat alif. Itu sifat api. Maka api itu berdiri ke atas. Maka datang perintah pada alif itu sholat. Maka sholat itu ditegakkan, bukan ruku. Sholat itu akimis sholat. Sementara kemudian ada bagian yang kedua diri kita itu adalah unsur Nur Muhammad yang disebut hawaun, angin. Yang menjadikan urat. Tuh, bagaimana orang nubuah itu akan ngerti itu kalau bukan dari orang filsuf. Tuh. Sementara urat itu yang menegal. Coba, bisa nggak tubuh kamu berdiri tanpa urat? Itulah hakikat lam awal. Maka hakikat lam awal itu adalah menjadikan yang pertama dari sifat narun api. Datanglah perintah sholat. Supaya apa? Si api itu, si nafsu amaroh itu dididik. Maka inna nafsala ambarotun bisu. Maka datanglah perintah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya walmun. Itu untuk mendidik si api. Bukan memadamkan si api. Karena kalau manusia tanpa nafsu amaroh, tanpa sifat api, manusia itu nggak ada perempuan yang hamil di dunia ini. Ayo jangan tuh tumpahkan pamajikan, ogah. Jangan bekerja, malas. Nah kata apa? Manusia yang memiliki nafsu amaroh tinggi, sebetulnya punya potensi, dia itu sukses dunia akhirat lebih tinggi. Cuma kalau tidak bisa menggunakannya, terbakar. Ada manusia yang seperti nafsu lawamah. Kayak angin tiup kiri. Kalau api kan tegas ke atas berdiri, tapi angin tuh ke kiri tiup ya ngikut, ke kanan yang ngikut, jadi nur yang ngikut. Maka orang yang seperti itu tidak akan lambat sukses. Kalau saya saksikan di orang-orang tadi, ya Agus siapa gitu tadi semua, nafsunya gede enggak, letik enggak, tadi semua. Nur Pais gitu kan tadi, Yana gitu semua, Ari semua itu semua. Tadi semua. Makanya kata apa? Ini kadang-kadang mereka itu didohirkan jadi pembunuh kayak Fudail bin Iyad, Syasiri Sakoti, Robiah Adawiyah, Umar bin Khattab,
Kalau kamu belum kayak Umar bin Khattab, kamu tidak akan menjadi pemimpin yang adil. Sementara tubuh kita adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Maka Umar itu kenapa menjadi pemimpin yang adil? Karena dia itu adalah mantan. Tadi, tukang bobok, tukang tarok. Yang bunuh Jang, males. Jang itu istri udah telanjang, nggak nafsu. Maka orang kayak begitu sebetulnya itu majunya lambat, juga rusaknya juga lambat. Tapi nggak kemana, mana? Itulah sifat angin pada diri kita. Maka datanglah perintah saum. Saum itu kan selalu horizontal. Angin itu horizontal. Kalau api vertikal. Datanglah kemudian yang ketiga, tubuh kita ini dari alipnya, dari api, kemudian tubuhnya dirancang dengan urat, itu angin. Kemudian ada bagian yang ketiga adalah tulang kita berasal dari air. Maka air itu selalu sujud ke bawah. Maka hakikat dalam maka datanglah perintah zakat. Zakat itu adalah hakikat air. Maka zakat itu seumpama air yang mencucikan. Maka tadi air itu selalu turun mencari tempat yang rendah. Pokoknya dia disuruh apapun, naik, nggak mau, saya turun. Gitu. Sifat air. Sujud kalau dalam sholat. Tapi di penghujungnya manusia itu adalah dari sifat dari turabunnya adalah merupakan dari tanah, dari nyalapan Allah. Itu secara filsafat menjadikan tubuh kita, menjadikan daging dan kulit. Maka jadilah kita ini, tubuh kita ini berlapiskan alif, lam, ha. Hakikatnya. Yang berwujud mim, ha, mim, dal. Itu saja. Dalam rupa Adam. Dalam rahasia insan. Sebenarnya. Nah itulah secara filsafat kita harus ngerti. Kalau kayak gitu, ungkit-ungkit dan nggak ngerti tujuan. Tadi semua. Akhirnya ngomongin pahala aja. Waktu saya, Mas, pahalanya bentuknya apa sih pahala itu? Bulat, lonjong. Tadi. Hanya tahu istilah pahala, tapi wujudnya pahala nggak ngerti. Nah itulah persoalan tadi hari ini. Itu saja barangkali, inilah kenapa tubuh kita adalah pemimpin, jantung kita adalah pemimpin. Sebenarnya tentang surat Al-Fil juga sebetulnya itu tentang siapa ngomongin? Abrohah, gajah, siapa lagi? Ka'bah. Sama itu sebetulnya. Siapa tubuhmu? Gajah. Siapa nafsumu? Abrohah. Apa yang dihancurkannya adalah istana raja yang disebut dengan jantung, kolbu. Nah tadi Allah bersumpah, watin tubuhmu, wazaitun jantungmu, waturisin kesadaranmu, bukit turisin. Wahadal baladil amin adalah dadamu yang bahagia. Negeri yang aman. Maka kata Allah, man dakhalahu kana aminah. Tuh. Inilah. Maka kata Nabi, man dakhala nur fi qalbil mu'min in fasyahwan sarah. Siapa telah masuknya nur, maka dia akan bahagia. Nah itulah. Berarti kalau begitu, maka marilah kita Syekh Mas Ibrahim pahami tentang bagaimana peran Al-Farabi di abad ke-10 itu menyatukan tadi bagaimana secara filsafat dan juga secara tasawuf, secara itulah secara Islami dari semua ya. Dan harus kalian pahami juga, jangan benci dengan Plato karena Plato itu seorang nabi, ingat itu. Orang itu benci kepada Sang Buddha Siddhartha Gautama, itu Zulkifli, benci kepada Sabdo Palon, pada itu Nabi Sis alaihissalam. Inilah akibat karena tadi hanya tahunya teriak aja, ngerti enggak? Tadi semua. Itu saja. Ya udahlah. Nanti kita kalau seandainya ada pertanyaan kita kembang. Ini sebetulnya tadi live di Facebook tentang Al-Farabi. Karena ada yang nanya tentang Al-Farabi. Maka Abah lanjutkan lagi tentang ini. Itu saja, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.